Related to unemployment rate di Indonesia, apa yang ingin Den sampaikan, Bu? Kita lihat banyak berita mengenai jumlah pengangguran yang meningkat, gelombang PHK yang massal. Apakah kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh eksternal atau lebih banyak justru disebabkan karena mismatch yang ada di struktural dan juga regulasi kita? Saya rasa dua-duanya ya, ada faktor eksternal, termasuk kita harus juga mengingat dampak dari COVID ya. Dampak dari COVID itu kalau kita lihat industri manufaktur yang padat karya ya dan yang low capital, yang labor intensif terutama, itu dia belum balik ke posisi sebelum COVID ya. Jadi belum recover sebetulnya dibandingkan dengan yang padat sumber daya alam ya, yang resource base seperti mining dan bahkan kelapa sawit dan seterusnya, itu udah balik ke bahkan di atas sebelum COVID. Tapi kalau manufacturing yang padat karya itu di bawah ya, dan itu juga terpengaruh oleh faktor eksternal saat ini juga ya saat ini juga ya. Jadi ini yang saya rasa salah satu faktor, dan kelihatannya karena belum recover, penciptaan lapangan pekerjaan kalau dilihat itu lebih banyak di sektor informal dibanding dengan sektor formal, dan itu juga salah satu penyebab mengapa daya beli melemah ya, karena pendapatan real itu turun ya sebetulnya dibandingkan dengan sebelumnya ya, karena ini gaji pendapatan naik terutama yang di sektor informal, tapi terutama di 2022-2003 kan harga pangan kan naik ya. Sekarang memang inflasi terkendali dan bahkan di bawah 2%. Tetapi kalau kita refleksi 2022-2023 kan harga minyak naik, harga pangan naik karena ada perang di Ukraine ya, Rusia invading Ukraine. Jadi ini harga yang tinggi itu kan harganya masih tinggi lah dibanding dengan kenaikan gaji. Jadi ini juga mempengaruhi daya beli ya dalam hal itu. Nah, dan jadi untuk beberapa sektor memang PHK-nya cukup berat ya, terutama yang sektor padat karya. Jadi apa yang perlu dilakukan ya, seperti tadi kita sampaikan, revitalisasi dari sektor padat karya menjadi prioritas ya. Termasuk tadi yang sudah disebut bagaimana kita menarik relokasi, memperbaiki iklim investasi, dan memfasilitasi supaya mereka bisa selesai dengan perizinannya dan menyelesaikan EU Indonesia SEPA. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan program 20 triliun kalau saya tidak salah, kredit investasi khusus untuk industri padat karya untuk membantu mereka ekspansi, dan ada juga program untuk pembelian mesin ya untuk khusus untuk industri padat karya, dan ada keringanan di PPh 21 ya untuk pegawai. Jadi ada beberapa keringanan. Tapi ini benar-benar harus fokus ya, dan supaya kita bisa kembali ke revitalisasi. Mungkin komponen terakhir yang kita masih belum bisa melihat ini akan kemana, yaitu negosiasi dengan Amerika Serikat ya, karena itu memang akan memukul industri padat karya ya. Jadi mudah-mudahan ini berhasil, sehingga dan ada kepastian ya bahwa misalnya nih 10% yang kita akan hadapi itu berarti investor maupun investor luar negeri maupun buyer luar negeri itu bisa, dan investor kita di dalam negeri yang di industri padat karya itu bisa menghitungkan bagaimana juga mendiversifikasi pasar. Kalau kita mau mengurangi misalnya ketergantungan kita kepada Amerika, mulai ke Eropa, itu bisa atau semua Global South lainnya mungkin ya, atau ke negara lain ya. Jadi ini penting untuk dilaksanakan. Dan kalau PHK di luar industri padat karya, stimulus fiskal dari pemerintah itu bagaimana benar-benar stimulus yang bisa membantu menjaga daya beli, dan seperti program PKH ya, program Keluarga Harapan yang sebetulnya ada job creation-nya ya di dalamnya, dan juga belanja pemerintah yang akan menciptakan employment ya, antara lain misalnya stimulus ke sektor pariwisata atau ekonomi kreatif, karena itu langsung ke komunitas kan, langsung bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan hanya industri padat karya, tapi sektor jasa-jasa yang memang banyak menyerap tenaga kerja juga perlu kita perhatikan. Baik, stimulus fiskal dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat
seingat saya pemerintah telah mengeluarkan ini 6 insentif ya Bu ya, fiskal untuk tadi menjaga daya beli masyarakat, menjaga demand dan lain-lain. Khusus untuk industri Bu, insentif apa yang mungkin diusulkan Den agar industri bergairah kembali dan bisa menyerap tenaga kerja lebih efisien lagi? Ya, jadi kalau dari segi insentif tadi ada kredit investasi yang 20 triliun rupiah itu. Ada keringanan PPH, itu insentif fiskal ya. Dan juga hal-hal lain yang diperhatikan untuk sektor padat karya seperti di bawah task force PHK itu kan ada keringanan berapa lama mereka bisa dapat pesangon dan seterusnya. Jadi itu khusus yang dari pemerintah. Tapi di luar di luar insentif fiskal dan bantuan langsung seperti itu, menurut saya kuncinya kembali lagi kepada diregulasi dan reformasi struktural ya. Nah, itu kaitan dengan investasi, mengurangi ekonomi biaya tinggi, dengan birokrasi, dengan izin-izin termasuk izin import dan karena kalau untuk produksi ease of doing business-nya itu harus benar-benar diperhatikan dan cost of doing business-nya harus diturunkan sehingga ya investasi bisa meningkat dan menciptakan pekerjaan ya. Menurut saya itu adalah yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan memang Presiden sendiri kan sudah mengumumkannya pada bulan April yang lalu di depan semua pengusaha. Nah, sekarang ini apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan? Setahu saya sudah ada 2 langkah yang dilakukan dalam rangka diregulasi. Pertama adalah PP 28. Apa itu PP 28? Itu adalah penyederhanaan lisensi yang one stop service ya. Di mana kalau dahulu itu agak nggak jelas kita masukin namanya one stop masuk ke situ tapi kapan keluarnya itu nggak jelas. Sekarang ada namanya service level agreement. Jadi kalau kita untuk izin dasar maupun untuk izin-izin yang lain itu sekarang terintegrasi dan ada timeline gitu. Kalau saya masukin izin saya dan di situ ditulis dalam 30 hari harus selesai dan 30 hari belum selesai, otomatis saya dapat izin itu. Nanti akan dilihat ada post audit lagi gitu ya. Tapi minimal saya udah bisa mulai gitu kan. Karena izin saya udah keluar gitu. Intinya kemudahan dalam administrasi. Iya. Jadi benar-benar OSS-nya jalan. Ya, one stop service-nya itu benar-benar jalan gitu kan. Nah, itu menurut saya positif sih karena itu sudah ditunggu-tunggu cukup lama ya oleh dunia usaha. Yang kedua ya baru langkah pertama di dalam diregulasi lisensi import. Ini baru diumumkan kan Permendak 8 baru diganti. Tapi katanya mau ada Permendak kemudian ya. Nah, ini kita tunggu saja. Mudah-mudahan arahnya adalah untuk mengurangi hal-hal yang meningkat langkahnya itu mempermudah, meningkatkan transparansi dan memberi kepastian untuk dunia usaha yang intinya memerlukan import untuk produksi. Dan produksi itu ada yang diekspor, ada yang untuk dalam negeri, ataupun untuk keperluan dalam negeri ya. Dan ini semua sudah banyak yang mengeluh mengenai hal itu. Ibu tadi bilang revitalisasi untuk industri salah satunya ya kita berusaha meng-capture opportunity relokasi pabrik yang ada gitu ya, yang berasal dari negara-negara lain. Karena tadi Ibu juga bilang bahwa kalau di Vietnam itu sudah cukup saturated, sudah cukup jenuh. Tapi bagaimanapun juga yang terjadi di Vietnam ini, it's a phenomena Bu, karena dia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi global di kisaran 7-8% di tengah keadaan ekonomi global yang memang sekarang seperti saat ini kita ketahui bersama gitu. Apa yang bisa kita pelajari Bu dari pertumbuhan ekonomi Vietnam yang begitu pesat akhir-akhir ini? Sebenarnya konsistensi di dalam melakukan diregulasi dan benar-benar memfasilitasi investor untuk mengekspor. Anda melihat ada keberpihakan dari pemerintah Vietnam untuk melakukan diregulasi? Oh iya. Sangat. Dan itu kita sangat tertranslate ke pertumbuhan ini. Ya. Dan sebetulnya nggak usah berkaca ke Vietnam. Pertengahan 80-an Indonesia melakukan hal yang sama. Indonesia melakukan diregulasi dari tahun 80-an sampai awal 90-an yang sangat komprehensif ya, memperbaiki bea cukai, memperbaiki investasi, memperbaiki lisensi impor dan sangat mempermudah investasi dan ekspor. Akhirnya apa? Kita tumbuh 8%. Ekspor
kita double digit growth. Penyerapan tenaga kerja sangat tinggi ya. Jadi kita pernah melakukan itu. Nah, inilah yang kita harapkan pemerintah ini akan melakukan hal yang sama. Jadi berani melakukan secara konsisten dan bertahap. Ya, memang harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Bertahap tapi jelas gitu loh arahnya, sehingga investor ada kepastian ya. Ini arahnya mau kemana? Tantangan utama kepastian apa, hukum Bu, untuk diregulasi. Tantangan utamanya mungkin koordinasi dan implementasi ya, karena ini terkait dengan banyak KL dan juga bagaimana kita benar-benar kita memilih prioritas mana yang perlu kita lakukan dari segi langkah-langkah di regulasi. Ini menurut saya sedang disiapkan oleh kantor Menko Perekonomian. Kita sudah memberi masukan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebetulnya sudah diidentifikasi. Nah, ini bagaimana kita bisa benar-benar lanjut untuk implementasinya.